Baiklah, selamat datang di e-learning PHS. Kita untuk kali ini akan membahas topiknya yaitu perangkat jaringan, mengenal perangkat jaringan. Oke, perangkat jaringan yang akan kita pelajari ini diantaranya adalah hub, switch, access point, dan router, juga beberapa device lainnya. Ini dibutuhkan di dalam membangun sebuah jaringan komputer, khususnya yang berskala menengah sampai besar. Oke, kita lanjutkan, yaitu pengertian daripada hub. Di mana hub ini digunakan untuk atau sebagai alat penghubung antar user, di mana fungsinya meneruskan seluruh paket data seperti email, pengolahan kata, spreadsheet, grafik, dan lain sebagainya, yang biasanya digunakan oleh user di antara user-user ini. Tapi hub ini digunakan dengan atau diterapkan dalam jaringan dengan terbatas sekali. Jadi hanya jaringan-jaringan yang kecil saja untuk penggunaan hub ini, karena dikhawatirkan apabila terdapat user yang begitu banyak, dia bisa terjadi collision atau tabrakan-tabrakan data, karena kemampuan hub ini yang lebih cenderung sederhana, yaitu memberikan fasilitas koneksi menuju data terhadap user saja. Kemudian kita lanjutkan dari device berikutnya, yaitu switch. Switch fungsinya hampir mirip dengan hub, tetapi alat ini menjalankan penghubung yang tidak terlihat banyak suatu jaringan, jadi tidak terlihat banyak, dengan penggantian menurut alamat MAC atau MAC address yang dimiliki suatu device. Sini bentuknya seperti ini. Jadi banyak sekali port-port yang disediakan bergantung pada kebutuhan dari setiap jaringan. Fungsi switch di sini bisa menjadi pengelola jalur, juga menyampaikan suatu kiriman data untuk sampai ke tujuan media yang tepat. Dia juga mencari lalu lintas yang paling baik atau yang optimal untuk melakukan transmisi kiriman paket datanya. Kemudian kita berlanjut secara umum. Fungsi utamanya, di sini ada beberapa segmen yang akan dipisahkan oleh penggunaan switch ini, di mana sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang diakses. Jadi tujuannya ini, misalnya sebuah user mengirimkan data, di sini akan diproses terlebih dahulu dan dilakukan pengambilan keputusan. Tentu saja switch ini dilengkapi dengan tabel yang digunakan menampung data, di mana tabel tersebut dapat menentukan bagaimana cara meneruskan lalu lintas jaringan. Jadi tabel data yang ditampung olehnya ini berisi data-data yang diperlukan. Di dalam prosesnya, switch juga memproses atau melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame tersebut. Kemudian kita bisa melihat switch ini lebih digemari daripada hub, karena dia bisa melakukan hal yang lebih dari hub, termasuk melakukan filter MAC address. Hub untuk pengembangannya memang sangat terbatas, oleh karenanya switch ini menjadi pilihan untuk pengembangan jaringan yang lebih besar, yang lebih banyak.
Kemudian kita lihat lagi dari sisi keamanan. Hub juga kurang baik dari sisi keamanan karena dia tidak ada filter yang membatasi ataupun melakukan proses-proses blocking terhadap MAC address. Itu hanya bisa dilakukan oleh switch. Ini contohnya switch. Apabila ada jalur-jalur di antara user-user ini yang mengalami permasalahan dalam MAC address-nya, ini akan diblok begitu saja oleh switch. Kemudian di sini ada alat yang namanya router. Pada contoh ini RB4500G. Ini bisa memanage switch-switch yang ada di dalam jaringan. Kemudian kita lihat lagi untuk router. Sini router dalam gambar ini bisa terlihat terkoneksi pada switch dan bisa juga digunakan hub apabila dibutuhkan. Itu hal-hal yang penting pada kondisi-kondisi tertentu memerlukan jalur-jalur private, misalnya sistem keuangan, dan menuju jalur-jalur manager dan seterusnya. Di sini untuk router, fungsinya router lebih luas lagi daripada switch, yaitu dia dihubungkan dengan banyak LAN. Untuk switch hanya bisa dihubungkan dengan beberapa komputer yang membentuk jaringan LAN. Jadi manajemen local area network ada di router. Router juga bisa membagi jaringan yang besar ke dalam subnetwork untuk mempermudah manajemen dan juga meningkatkan kinerjanya. Di router ini fungsinya lebih luas lagi. Kemudian kita melihat suatu bentuk desain jaringan hierarki. Desain jaringan hierarki ini dapat membagi jaringan menjadi beberapa lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Sehingga menjadi suatu bentuk desain modular yang memiliki fasilitas, skalabilitas, dan performa. Di mana topologi untuk desain jaringan hierarki ini ada 3 bagian utama, yaitu access layer, distribution layer, dan core layer. Untuk konsepnya, model semacam ini dapat mempermudah membangun antar jaringan secara handal. Juga apabila terjadi modifikasi atau pengembangan jaringan yang dibutuhkan suatu perusahaan, ini akan lebih mudah di-upgrade karena lebih terstruktur. Kemudian kita masuk kepada lapisan hierarki. Yang berikutnya, dari setiap lapisan. Dari sini, untuk setiap lapisan ini berbeda-beda fungsinya, dari mulai lapisan akses, distribusi, dan core. Untuk lapisan akses layer switch, ini bertujuan untuk memudahkan koneksi end device ke dalam fitur jaringan. Koneksi end device menjadi lebih mudah, atau terminal-terminal menuju switch-nya, dan seterusnya. Ini menjadi lebih mudah. Untuk fiturnya yang bisa diakses oleh layer switch ini, yaitu port security, VLAN, fast Ethernet, power over Ethernet, link aggregation, dan quality of service. Di mana satu persatu kita bisa melihat fungsinya untuk
hal-hal yang dapat diakses oleh access layer, yaitu untuk port security. Di sini mendaftarkan MAC address manapun yang ada di dalam jaringan untuk dapat diperbolehkan terkoneksi kepada switch. Ini port security-nya atau pembukaan port dalam pembangunan sebuah jaringan akan ada perintah membuka suatu jalur port tertentu untuk mengakses switch. Kemudian VLAN itu sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan. Dalam hal ini VLAN menggunakan software atau sistem perangkat lunak secara khusus. Kemudian GA, di mana penggunaannya dalam jaringan komputer ini untuk memperlancar speed agar lebih stabil. Kemudian PoE ini dapat melakukan proses penyaluran tenaga listrik menggunakan kabel Ethernet atau kabel jaringan. Jadi power ini bisa melalui kabel jaringan juga. Link aggregation di sini melipat gandakan bandwidth antar switch. Dia juga membuat link cadangan antar dua switch tersebut. Kemudian kualitas layanan atau QoS, di mana dalam prosesnya dapat mengukur dan menentukan kemampuan sebuah jaringan, seperti mengukur bandwidth atau latency ataupun jitter. Kemudian redundancy adalah jalur jaringan alternatif, di mana fungsinya meningkatkan ketersediaan jaringan. Ini adalah bagian-bagian daripada fungsi-fungsi yang ada di dalam jaringan, hal-hal yang dapat dilakukan di dalam jaringan. Kita lanjutkan untuk model hierarki. Dari access layer tadi, kita melihat distribusi layer switch, yaitu dalam distribusi ini, layer switch dapat meneruskan menuju distribusinya menuju core layer, di mana fiturnya meliputi dukungan layer 3, high forwarding atau gigabit tadi, dan redundancy, juga QoS dan security control list. Kemudian link aggregation juga ada dalam layer ini. Kemudian kita masuk pada core layer switch yang merupakan backbone atau yang bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN, karena dia bisa terkoneksi pada LAN-LAN yang berbeda, yang cakupan tugasnya lebih luas daripada switch. Dalam gambar ini model hierarki switch dan router. Dukungannya juga mirip dengan distribusi layer switch. Untuk core layer mendukung layer 3 dan very high forwarding juga, gigabit Ethernet, redundant, link aggregation, dan QoS. Kemudian kita masuk kepada pengenalan atau pengertian access point. Ini adalah device yang diperlukan di dalam jaringan juga, yang sering digunakan. Ini dalam skala rumah tangga juga sering menggunakan. Dalam access point ini menghasilkan jaringan lokal seperti menggunakan non-kabel, yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network,
Ini fungsinya antena receiver ini itu memancarkan sinyal Wi-Fi di lokasi tertentu, di mana cara kerjanya dia harus terkoneksi terlebih dahulu dengan suatu device tertentu seperti router ataupun hub ataupun switch melalui mekanisme kabel. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai pusat pemancar dari penerimaan sinyal client server untuk access point. Kemudian kita melihat kembali device router. Di sini ada router yang memanage beberapa switch di dalam kondisinya melakukan koneksi antar VLAN pada jaringan-jaringan yang berbeda. Kemudian diwakili oleh switch untuk mewakili beberapa komputer di dalam suatu VLAN. Ada yang menggunakan kabel, ada yang tidak. Jadi beberapa network yang berbeda bisa ditangani oleh router. Kita lihat IP-nya berbeda. Kemudian kita melihat, di sini kita selesai pada device ini. Jadi itulah pengenalan dari device-device pembentuk jaringan, khususnya jaringan yang berskala cukup besar. Demikian saya ucapkan selamat belajar, semoga bermanfaat. Thank you.